Trump telah menandatangani selesainya US government shutdown. Seharusnya ini menjadi berita yang sangat bullish untuk market, hanya saja ada beberapa yang menganggap Bitcoin masih berpotensi turun karena ada CME gaps di 97.000 dan juga 92.000. Bukankah kalau Bitcoin drop di bawah 100.000 itu bisa merubah struktur market yang tadinya bullish menjadi bearish? Nah, kita akan bahas hal itu semua di video kali ini ya, secara singkat, padat, dan juga jelas. Jelas banget gak tuh? Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias ke sisi bull maupun sisi bear. Jadi, supaya kalian gak ketinggalan update-nya, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Kalau nggak suka, silahkan dislike aja, supaya kedepannya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel ini lagi. Bukan saya kok yang rugi. Oh iya, Cuan Kripto ini ada grup Telegram ya. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya juga sharing di koin apa dan harga berapa saya masuk market ya. Buat yang berminat join ke grup, nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu dari Trump yang sudah menandatangani selesainya US government shutdown. Pemerintahan segera kembali berjalan, dan hal bullishnya untuk kripto adalah undang-undang kripto dan ETF approval yang masih ke-delay bisa segera terselesaikan. Mungkin banyak yang belum tahu juga ya, ETF koin-koin itu masih banyak yang pending nih. Contohnya ini dari Solana, lalu ada XRP, lalu ada Litecoin juga, Doge, dan juga banyak koin lainnya nih yang bisa kalian lihat sendiri. Seperti yang kita tahu di Bitcoin dan Ethereum, ETF itu bisa ngasih money flow yang cukup besar. Setelahnya, kalau kita ngeliat dari Bitcoin Fear and Greed Index, saat ini tuh berada di fase Extreme Fear. Ini udah berlangsung sejak sebulan lalu ya, saat Bitcoin ngedam di tanggal 11 Oktober. Biasanya lagi di fase Extreme Fear seperti ini, ditambah ada katalis bullish ya, seperti US government yang udah kembali buka besok, market itu ada rebound. Sayangnya belum ada tanda-tandanya ya. Ditambah kalau kita ngeliat pandangan dari beberapa orang, ada yang beranggapan Bitcoin harus turun dulu ke 97.000 dan 92.000 sebelum lanjut naik lagi. Di sini juga dijelaskan, setiap gap dari tahun 2023 itu terisi. Sejarah mengatakan ini juga akan terjadi. Tapi apakah mungkin terjadi demikian? Yuk langsung kita lihat dari chart ya. Kalau kita buka chartnya di CME, di sini memang benar ada gap nih di 91.000 dan juga di 97.000-an nih. Antara closing dan opening ini ngebikin gap kecil. Dan kalau kita lihat memang ada banyak gap yang keisi ya. Contohnya itu yang di sini, lalu di sini. Di sini juga keisi nih ya. Lalu di sini juga keisi ya oleh candle yang ini. Gap yang ini juga keisi di sini. Lalu yang paling kelihatan itu di sini nih ya. Ini keisi di gap yang ini ya. Ini juga keisi di sini. Teori tentang gap ini tuh menyatakan jika di grafik itu terjadi perbedaan harga antara closing dan opening yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar mendadak akibat berita atau peristiwa penting, beberapa orang percaya ke depannya celah tersebut akan terisi atau dites kembali ke harga tersebut. Nah, teori ini tuh berkembang pesat dan banyak orang awam yang juga mempercayai hal tersebut. Yang jadi masalah adalah ketika orang awam udah mempercayai, mereka nggak tahu konsep dasarnya. Karena gaps itu ada banyak jenisnya loh. Ada common gap, ada exhaustion gap, ada breakaway gap, dan juga ada runaway gap. Yang dua pertama itu memang sering banget keisi, tapi kalau dua lagi yang lainnya itu nggak harus keisi atau jarang terisi. Contoh nih ya, karena tadi disebutkan itu dari tahun 2023 gapnya itu selalu terisi. Kita lihat nih, karena di tahun 2023 tuh saya juga ngelihat ada gap yang lumayan besar, dan gapnya itu ada di sini nih, tanggal 13 Maret 2023. Kelihatan jelas banget ini ada gap kan ya. Nah, gap ini tuh sama sekali nggak pernah keisi lagi nih. Justru Bitcoinnya melayang naik lebih tinggi 5 kali lipat dari harga gapnya. Jadi pahami ya, nggak semua gap itu harus keisi. Lalu kalau untuk gap di 97 dan 92.000 tuh gimana? Nah, kita harus lihat dari teknikal tuh. Kalau secara teknikal pandangannya nggak beda jauh dari update sebelumnya ya. Kita itu masih berada di dalam range area ini nih, antara support 100.000 dan resistance di 106-107.000. Masih terkonsolidasi naik turun di range ini ya. Area konsolidasi itu sebetulnya area yang enak banget untuk di range trading. Misal kita masuk posisi short di resist dan menargetkan ke area support, atau long di area support menargetkan ke resist. Yang satunya risk to reward 1 berbanding 2,3 dan satu lagi itu 1 berbanding 2,9. Kalau setelah breakout ya tinggal cari peluang entry di area breakoutnya. Risk to reward rasionya ya kurang lebih sama lah. Kalau harga bergerak dalam range seperti ini tuh sebetulnya enak banget, karena biasanya untuk breakout dari area support
support ataupun resistnya itu membutuhkan waktu atau agak lama. Dan kembali lagi ke pertanyaan awal tadi ya, bagaimana kemungkinannya Bitcoin untuk ngisi gap di 97.000 dan juga di 92.000? Saya harus ngejawabnya dengan ilmu teknikal nih, suka nggak suka, terima atau nggak terima. Kemungkinannya untuk ngerevisit 97 dan 92.000 itu masih cukup besar. Kalau kita ngeliat dari Elliott Wave pergerakan belakangan ini tuh jenisnya impulsif nih. Pertama di sini ngebikin 5 wave, lalu kenaikannya ini jenisnya korektif 3 wave. Setelah terbentuk ada impulsif dan korektif, berikutnya itu sangat besar banget peluangnya untuk membentuk impulsif wave lanjutan. Setelah fase koreksi terakhirnya selesai, itu juga sekaligus menyelesaikan proses korektif wave dari gambaran besar. Dan berikutnya saya sangat yakin itu akan kebentuk all time high baru. Apakah bisa kalau ada sentimen bullish itu Bitcoin langsung breakout naik ke atas dari terendah di 100.000? Itu bisa aja, tapi probability-nya tuh lebih kecil. Karena untuk menginvalidasi penurunan terakhir, dibutuhkan sentimen yang sangat bullish banget sampai harus breakout dari 111.000. Loh, kenapa di 111 bukan di 106 atau 107 yang di sini? Itu sesimpel karena kita ngomongin berdasarkan daily time frame nih. Di daily time frame ini pergerakannya masih lemah banget, bentuknya juga masih korektif. Dibutuhkan pergerakan impulsif, contohnya itu yang seperti ini nih, yang langsung nge-breakout dan stay bertahan. Nyatanya kita kan justru malah ngeliat di 106-107 itu ke-reject kemarin, padahal sentimennya cukup bullish banget saat Senat udah meloloskan voting berakhirnya shutdown yang di sini. Jadi sentimen bullishnya itu nggak begitu cukup. Ditambah kalau kita ngeliat dari weekly time frame, dibutuhkan price action reversal candle di atas 110 ini. Konfirmasinya itu setelah 114.000. Di 110.000 ini juga bertepatan ada 21 exponential weekly moving average, yang merupakan indikasi awal antara bull dan bear-nya. Lalu 55 weekly EMA tuh gimana? Dua siklus belakangan ini memang pernah menjadi area support sebelum terjadi rally, tapi bukan berarti past performance itu menjadi kepastian di masa mendatang. Ilmu teknikal memang melihat dari price action masa lampau, tapi perlu diingat juga market itu completely chaos. Sometimes ada drama dan manipulasi. Bisa aja terjadi fake out atau cuma membentuk weak candle untuk ngerevisit support sebelumnya bertepatan nih 92.000 itu juga ada area support. Jadi jangan kaget ya misalkan kalau masih ada lanjutan penurunan. Step yang perlu dilalui Bitcoin untuk balik ke teritori bullish itu cukup banyak loh. Pertama itu di 107 dan juga 111 nih. Harus membentuk impulsive move di atas 107 untuk menginvalidasi penurunannya. Jadi seperti itu ya, saya harus ngejelasin secara data. Suka atau nggak suka ya itu balik lagi ke kalian. Mau dislike videonya juga nggak masalah kok. Saya ngejelasin secara netral berdasarkan data. Kalau kalian nggak suka dan algoritma YouTube kedepannya nggak nampilin video dari channel ini, bukan saya kok yang rugi. Dan yang jadi pertanyaan terbesarnya adalah misalkan kalau Bitcoin mau turun lagi ke 97 atau 92.000, nasib altcoin tuh gimana? Itu udah saya jelasin di grup ya. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya juga sharing di koin apa dan harga berapa saya masuk marketnya. Ini grup berbayar tapi murah kok, recehan deh. Saya nggak pasang tarif mahal karena saya udah kaya. Nggak saya gratiskan karena saya paham yang gratis itu nggak dihargai. Yang mau join lewat membership YouTube itu juga bisa, tapi lebih mahal ya karena kena pajak. Kalau mau dapat harga lebih murah, lanjut tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit
dikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini, ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.